kembali lagi di channel aku, Via Mutakin. Kayaknya harus dibuka dulu ya guys ya maskernya. Oke. Baik, kali ini aku bakal bikin video about something. Aku bakal bikin tentang tips-tips ujian komprehensif. Oke. Dan kenapa sih aku kayak pakai toga gini? Sebetulnya riuh banget ya guys ya. Nah, tapi that is kayak sebuah motivasi lah ya. You can be like this, you can be like me gitu. I'm graduate gitu ya. Dan bisa lulus lebih cepat. Sebetulnya lulus lebih cepat atau lebih lama itu pilihan sih ya. Tapi aku juga yang pengen lulus 3,8 bulan. Akhirnya Allah takdirkan untuk lulus 3,10 bulan gitu ya. 4 tahun kurang gitu. Karena ada hal-hal yang bikin aku gagal sidang yang aku pernah jelasin di video sebelumnya. 2 kali aku gagal sidang dan aku masih tetap berusaha ya. Tapi jangan berlebihan lah ya guys ya. Yang penting kita lancar, dimudahkan, semuanya selesai. Dan hari ini aku mau bikin tips-tips ujian komprehensif. Kemudian especially untuk anak PAI dimanapun teman-teman berada, gak akan jauh beda pasti yang ditanyain about it gitu ya. Oke. Sebelumnya don't forget to like, comment, and subscribe. Oke, cek itu. Oke teman-teman, first yang pasti ditanyakan di jurusan PAI khususnya buat ujian komprehensif kayak gitu, ada 3 hal atau 3 yang bakal ditanyain. Yang pertama tentang keagamaan, yang kedua tentang ilmu pendidikan Islam, dan yang ketiga tentang metodologi. Maksud metodologi di sini sebetulnya bukan metodologi penelitian, tapi metode pembelajaran. Kayak gitu ya teman-teman. Dan aku bakal sedikit ceritain pengalaman aku dan apa sih yang harus dipersiapkan biar kita dimudahkan, dilancarkan, dan mendapat hasil yang memuaskan gitu ya, terbaik. Oke, menurut Allah Subhanahu wa taala. Nah, metodologi di sini bukan metodologi penelitian kayak kual-kuan gitu ya, tapi di sini metode pembelajaran. Baik itu yang umum, yang konvensional, ataupun yang keagamaan, yang kePAI-an, kayak misalnya metode tarhib, tagrib gitu ya. Metode kalau di umumnya punishment dan reward ya, reward dan punishment gitu. Nah, aku juga mau cerita pengalaman aku dulu. Aku sama siapa sih di ujinya dulu waktu komprehensif, karena mungkin ini perlu banget buat teman-teman yang atau ada yang masih apa sih sebetulnya yang harus disiapin. Insyaallah Via akan selalu balas dan semoga itu menjadi amal kebaikan juga untuk Via dan bermanfaat dan menjadi kebahagiaan juga buat teman-teman semuanya. Oke. Jadi aku diuji keagamaan itu sama Bu Kiki, mungkin teman-teman pasti tahu semua ya, sama Dokter Kiki. Kemudian yang kedua IP-nya ilmu pendidikan Islamnya sama Dokter Cecep Anwar. Yang ketiga untuk metodologinya atau metode mengajarnya sama Bapak Andi MAG ya, Bapak Asep Andi. Oke, nah kayak gitu. Kemudian yang pertama tentang ayat pendidikan teman-teman. Maksudnya masih di keagamaan. Jadi di keagamaan itu ada ayat pendidikan. Yang keduanya ada tentang doa-doa, terus juga bacaan-bacaan kayak gitu. Jadi di ayat pendidikan yang ditanya itu apa? Yang ditanya itu teman-teman siapin kertas dan secari kertas sama pulpen atau pensil boleh itu. Jadi kita diimlain dulu tentang ayat-ayat pendidikan. Kayak misalnya ayat pendidik surat Ar-Rahman ayat 4. Kemudian ayat pendidikan atau ayat belajar gitu ya, kewajiban belajar ada di Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian juga tujuan pendidikan ada di surat Az-Zariyat ayat 56 yang boleh DM aku, boleh chat aku kalau misalnya. Yang kedua masih di keagamaan tentang doa-doa. Oke, ada doa tahajud, doa istikharah. Jadi nggak semua. Tapi misalnya kamu baca doa tahajud, kamu baca doa sholat hajat, kamu doa istikharah, nah gitu. Kemudian ada bacaan-bacaan sholat juga. Nah, bacaan-bacaan sholat itu kayak tasyahud itu jangan asal-asalan. Boleh jadi kita sholat misalnya 21 tahun, udah 22 tahun, atau
udah 19 tahun 20 tahun kita sholat, tapi lihat lagi apakah tasydidnya di tasyahud kita udah benar atau kayak gimana, termasuk panjang pendeknya. Kayak misalnya pas baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim, apakah Ibrahimnya panjang atau enggak, karena itu kan mad tabii ya, jadi itu harus benar-benar diperhatikan. Karena waktu itu aku diuji itu sama dokter Cecep, dan itu emang benar-benar diperhatikan banget gitu. Kemudian di IP-nya yang kedua, di IP ilmu pendidikan Islam. Oke. Ilmu pendidikan Islam kita ditanya tentang sebetulnya materi-materi besar atau materi-materi inti di PAI atau di anak pendidikan kayak apa. Yang ditanya itu tentang kepribadian guru, yang ada 4 itu, yang pedagogik, sosial, kepribadian, dan profesional. Terus juga apa sih bedanya PAI atau pendidikan agama Islam dan pendidikan Islam kayak apa. Teman-teman boleh jawab di komen ya. Tapi pengetahuan aku yang pernah dijelasin sama dosen aku di kelas, kalau misalnya PAI itu seputar pendidikan yang diberikan di seputar kelas gitu ya, di dalam kelas, just dalam kelas. Kalau misalnya untuk pendidikan Islam itu di semua lini kehidupan gitu ya. Maka itu dideskripsikan lagi sama teman-teman, boleh cari referensi yang lebih akurat lagi, silahkan. Yang penting persiapannya, preparationnya harus oke banget gitu. Oh iya, aku lupa tadi di keagamaan juga yang harus disiapin selain ayat-ayat pendidikan yang diimlain ya, makanya berarti harus tahu banget gimana cara nulisnya. Kemudian juga yang kedua tentang baca doa-doa dan lain-lain. Yang ketiganya bisa ditanya, kalau aku sih kemarin nggak ditanya, cuman bisa ditanya tentang akidah itu apa sih. Ya, akidah, keyakinan yang benar dalam hati dan jiwa sehingga menjadikan ketenangan, atau ada referensi lain itu boleh. Kemudian juga pengertian syariat itu apa sih. Oke, syariat itu lebih ke peraturan-peraturannya, rule atau cara-cara kita beribadah, kaifiat kita beribadah. Jadi kalau syariat itu lebih jatuhnya ke fikih gitu ya, ke fikih atau syariat atau kaifiat gitu. Kalau misalnya akidah itu lebih ke keimanan, dan kalau tasawuf itu lebih ke ihsan, antabudallah ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yarah gitu. Oke, kayak gitu ya. Jadi difahami juga hal-hal yang kayak barusan, bukan hanya dihafalkan teman-teman, karena knowing itu bisa jadi lupa, tapi kalau dipahami atau about understanding itu bisa, selain bisa kita paham, tapi juga dalam pengamalannya kita enak banget gitu. Jadi tentang ilmu pendidikan Islam, teman-teman ditanya tentang yang tadi aku udah sebutin, kompetensi guru, kemudian pengertian pendidikan agama Islam, pengertian pendidikan Islam bedanya apa, dan hal-hal yang emang jadi garis besar. Intinya teman-teman semuanya pasti tahu tentang mata kuliah yang inti banget di PAI itu gitu. Nah, itu pasti teman-teman ditanyakan di ilmu pendidikan Islam itu. Kemudian yang ketiga tentang metodologi. Aku kemarin metodologi itu sama Pak Asep Andi MAG gitu ya. Nah, kalau misalnya pas aku ditanya ini emang benar-benar cukup tekstual banget, cukup tekstual gitu ya, walaupun kita nanti ngebahasnya atau nyurahna tetap kontekstual, tapi kita harus paham dulu inti dari metode ini. Misalnya kemarin aku ditanya tentang apa sih metode tarhib dan targib, nah yang reward dan punishment itu gitu ya. Jadi kayak gimana sih role-nya. Terus misalnya Bapak ngasih pertanyaan yang cukup kontekstual gitu ya. Ada metode A dan B misalnya. Dihadapkan dengan kelas yang seperti ini. Bagaimana sih kita menggunakannya, apakah lebih cocok yang metode A atau metode B? Kenapa lebih cocok misalnya yang metode A? Jelasin kayak gimana-gimananya ya. Lebih ke pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tapi sebelumnya kita ditanya dulu tentang definisi-definisi dari metode-metode yang kita ketahui, khususnya metode-metode pendidikan agama Islam ya, kayak metode tarikh ya, kayak metode hiwar dan lain-lain yang kayak gitu. Dan juga metode-metode umumnya tetap ditanyain kayak role playing dan lain sebagainya, kayak gitu teman-teman. Jadi intinya teman-teman tetap tenang, tetap usaha juga dari
dari kisi-kisi yang ada gitu ya. Tapi kalau di PI UIN Bandung sih alhamdulillah banget, kayaknya cutting yang dulu-dulu ada yang rajin banget buat nulisin gitu ya, nggak tahu pokoknya ini awalnya dari mana, tapi nyebar banget gitu ke adik kelas, di share-share lewat WA grup gitu atau lewat uh, Japri atau personal chat gitu ya. Itu jadi alhamdulillah banget ada gambaran, dan itu emang benar-benar ditanyain banget ketika kita ujian gitu. Jadi jangan ragu, jangan deg-degan banget ya, tetap sih intinya harus tenang, dan teman-teman prepare-nya bukan hanya tentang yang zohirnya aja, tapi utamanya yang batin, minta ke Allah. Dan kita yakin Allah itu maha kuasa, tapi belum tentu Allah kersa atau belum tentu Allah menghendaki apa yang Allah mau. Makanya dari sekarang kita terus berdoa, semoga kekuasaan Allah yang kita inginkan ketika kita ujian komprehensif, Allah bisa menghendakinya dengan seperfect mungkin. Ya, kayak gitu teman-teman semuanya. Itu sih kuncinya, mengosongkan diri dan terus meminta sama Allah. Jangan lupa wiridnya, baca sholawatnya yang pendek-pendek aja, sholawat ala sayyidina Muhammad, sholawat Jibril kan ya. Terus subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, subhanallah, bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah, itu dampak banget ya, memuji Allah, bersyukur kepada Allah, dan juga meminta maaf kepada teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman udah nonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat buat teman-teman. Dan bisa komunikasi sama aku via WA boleh, via DM boleh, insya Allah aku welcome banget. Ya, datangnya teman-teman ke aku menjadi wasilah datangnya kebaikan dari Allah, seperti itu. Oke, guys, jangan lupa subscribe, like, and comment di bawah apa yang sebenarnya masih bingung atau apapun itu. Oke, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.